Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ita Sonata dengan NIM 2511061039 dari kelas B. Pada video ini saya akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Baik, pada pembahasan pertama saya akan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelum memahami mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filsafat. Menurut Klein dalam buku Pendidikan Pancasila, filsafat adalah cara berpikir yang mendalam, menyeluruh, dan sistematis untuk memahami hakikat suatu hal. Jadi, filsafat tidak hanya melihat suatu persoalan dari permukaannya saja, tapi seharusnya mencari makna yang paling mendasar. Lalu, mengapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat? Hal ini karena kelima sila dalam Pancasila saling berkaitan dan dibentuk satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita tidak dapat memahami satu sila tanpa memperhatikan sila-sila lainnya. Pendapat ini juga diperkuatkan oleh Notonagoro yang menjelaskan bahwa susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal. Maksudnya, setiap sila memiliki hubungan yang saling mendukung sehingga membentuk satu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, Pancasila memiliki 3 dimensi utama, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kemudian, dimensi epistemologis berkaitan dengan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan dimensi aksiologis berkaitan dengan nilai dan manfaat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, etika pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata kepada seluruh masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan nilai Pancasila, khususnya dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi dasar cara berpikir bangsa Indonesia dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu Pancasila sebagai etika. Apa yang dimaksud dengan etika? Secara sederhana, etika adalah pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan bertindak, sehingga dapat membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Menurut Klein, Pancasila merupakan sumber nilai moral yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai etika yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati kebebasan setiap orang dalam kehidupan, dalam menjalankan agama dan kepercayaannya. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun budaya. Sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Sila keempat mengajarkan bahwa setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan sila kelima mengajarkan kita untuk berlaku adil dan peduli terhadap kepentingan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa etika Pancasila dapat kita lihat melalui sikap jujur saat mengerjakan tugas, menghormati guru dan orang tua, membantu teman yang mengalami kesulitan, serta menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi.
Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman moral dan kehidupan masyarakat Indonesia. Pembahasan terakhir adalah mengenai Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlangsung sangat cepat. Perkembangan tersebut tentu membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan berdampak negatif apabila tidak disertai dengan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya, ilmu pengetahuan tidak hanya bertujuan menciptakan kemajuan teknologi, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, apabila ilmu pengetahuan berkembang tanpa memperhatikan nilai moral, maka dapat muncul berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan teknologi, penyebaran informasi yang tidak benar, pelanggaran privasi, hingga ketidakadilan sosial. Karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman agar berkembang ilmu pengetahuan tetap. Karena itu, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman agar perkembangan ilmu pengetahuan tetap berorientasi pada nilai komunikasi, kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Sebagai contoh, penggunaan kecerdasan buatan atau dalam dunia pendidikan sebaiknya dimanfaatkan untuk membantu proses belajar mengajar, bukan digunakan untuk melakukan plagiarisme atau tindakan yang merugikan orang lain. Contoh lainnya adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan. Contoh lainnya adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan yang bertujuan mengurangi pencemaran dan menjaga kelestarian alam bagi generasi mendatang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Pancasila menjadi landasan etis dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga kemajuan teknologi tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, itulah pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Dari pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak, dan mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai sistem filsafat, Pancasila memberikan dasar pemikiran yang utuh bagi bangsa Indonesia. Sebagai etika, Pancasila menjadi pedoman moral dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sedangkan sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan, Pancasila mengarahkan agar perkembangan ilmu dan teknologi tetap berlandasan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus, keluarga, maupun masyarakat. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambahkan pemahaman kita mengenai pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Terima kasih.